Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Di dalam-Mu Tuhan ada kemenangan, dan aku percaya, aku berserah kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada kemuliaan di balik salib-Mu Tuhan. Ada mujizat yang Kau berikan kepadaku, dan aku percaya, aku percaya Tuhan. Haleluya.
percaya di dalam-Mu Tuhan. Ada kemenangan, ada kesembuhan, ada mujizat yang Kau curahkan bagiku Bapa. Pagi ini aku percaya Engkau Tuhan yang turun tangan atas hidupku, memberkatiku, memulihkanku. Oh, aku percaya Tuhan, aku percaya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, aku percaya Tuhan, aku percaya Bapa, aku percaya Tuhan. Hati kami percaya padamu Tuhan. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita tinggi. Kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kemuliaan yang Tuhan curahkan atas kita semua. Bersama-sama dengan yakin, dengan iman percaya kita, dengan mengangkat tangan kita tinggi, sama-sama kita nyanyikan. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Oh, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi dan selamat
menyongsong dan memperingati hari Jumat Agung atau Good Friday, sebuah hari yang begitu agung, sebuah hari yang menjadi awal dari titik kemenangan. Padahal kita tidak melakukan apa-apa, saudara-saudara. Tapi Juru Selamat kita Yesus, oleh setiap hal yang dia lakukan dan dia tanggung di atas kayu salib itu, maka itu membuat kita jadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Saya ajak kita untuk melihat kembali dalam perjanjian lama dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh pilur-pilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, kalau kita membaca dua ayat ini, kita selalu teringat pada pengorbanan Yesus yang juga dikenal dengan The Good Friday, Jumat Agung. Ya, betapa dia yang tidak bersalah dijadikan salah untuk kita. Yang ditanggung itu bukan hanya orang-orang yang hidup sebelum dia, tapi sampai hari ini dia sudah menanggung semua. Penyakit kita, kesengsaraan kita. Jadi kalau hari ini kita sedang terganggu oleh penyakit atau sedang sengsara, kita perlu sadar, itu bukan rencana Tuhan. Tetapi satu, karena ulah manusia sendiri. Kedua, karena tipuan dari iblis. Karena iblis yang terus berusaha mencari celah, sehingga dia bisa mengerjakan kejahatannya. Padahal Yesus naik di atas kayu salib untuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesus menanggung kesengsaraan kita. Dia sengsara supaya kita tidak lagi sengsara. Dia menanggung penyakit, sakit penyakit, supaya kita tidak lagi menjadi orang-orang yang penyakitan atau pesakitan juga. Tapi pertanyaannya, mengapa hari ini kita masih mengalami kesengsaraan? Mengapa hari ini kita masih mengalami sakit penyakit? Padahal Yesus juga berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, di dunia kamu memang mengalami penderitaan, tetapi ketahuilah aku sudah mengalahkan dunia. Janji demi janjinya sudah disampaikan, dinyatakan melalui kebenaran firman Tuhan. Bahkan ayat 5 dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Sebuah ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Artinya untuk bisa selamat, harusnya kita ditikam karena kita memberontak. Harusnya kita diremukkan oleh karena kejahatan kita. Tapi dia tanggung itu semua. Sehingga kita tinggal menikmati ganjarannya. Kita tinggal menikmati hasilnya, yaitu kita selamat. Luput, lolos dari kematian. Hukuman mati, hukuman kematian kekal. Dan bonus lagi, kalau kita percaya dan pandang pada bilur-bilurnya, kita sudah disembuhkan. Inilah kuasa firman Tuhan. Kita tidak perlu melihat secara langsung Yesus disalibkan. Tapi ketika firman disampaikan, kalau kita percaya, kita sembuh.
Kita terbebas dari kesengsaraan. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kebenaran berkata kita sudah dibebaskan. And the truth shall set you free. Kebenaran itu yang akan membebaskan kita. Nah, di menjelang Jumat Agung ini, saudara, ingat kembali, kita bukan umat-umat yang kalah. Kalau kita masih berpikir kita adalah umat-umat yang kalah, kalau kita masih berpikir Tuhan sengaja membuat saya sengsara, Tuhan sengaja mengecewakan saya, tidak usah baca firman Tuhan sekalian, saudara. Maka firman Tuhan ini gak valid. Tapi justru karena firman Tuhan ini valid, seberat apapun itu, kalau kita memandang salib Kristus, yang dia pikul jauh lebih berat. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, bukan sebuah kebetulan. Satu, karena ulah kita sendiri. Dua, karena ulah si jahat yang melihat celah dalam hidup kita, sehingga dia mengerjakan kejahatannya. Dan tiga, ada Goliat-Goliat yang harus segera tumbang di tangan saudara. Atau ada tanah Kanaan yang sudah dipersiapkan bagi saudara. Namun saudara takut untuk melangkah karena yang dilihat oleh mata itu tanahnya penuh dengan raksasa. Pagi hari ini, Jumat Agung ini, entah saudara menontonnya di pagi, siang, sore, malam, bersyukur punya juru selamat. Bersyukur punya Yesus who did it once and for all, sekali untuk selama-lamanya. Dan apa yang dia lakukan itu mengubahkan kehidupan kita. Ya. Di dalam Matius pasal 8 ayat 17 sendiri juga dikatakan, ya, Yesus sendiri yang berkata, setelah Yesus tiba di rumah Petrus dan dia melihat ibu mertuanya Petrus terbaring, ya, dan juga setelah itu dia menyembuhkan orang yang kerasukan, roh jahat, menyembuhkan orang-orang sakit. Ayat 17 dikatakan apa? Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara, yang kita baca tadi kitab Yesaya digenapi oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau hari ini kita membaca kitab Yesaya, maka yang kita baca ini kebenaran. Kalau di dalam kitab Yesaya ini dikatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kita sembuh, bahwa penyakit kita ditanggungnya, kesengsaraan kita dipikulnya, itu benar, saudara. Itu kebenaran. Dan hanya karena kita belum bisa melihat, bukan berarti kebenaran itu salah. Ini kebenaran yang sifatnya absolut, tidak bisa diganggu gugat. Kalau hal itu benar, mau diapa-apakan akan tetap benar. Emas, di apapun juga, dia emas. Saudara mau panaskan, emas cair. Saudara mau hancurkan, bongkahan emas. Emas itu tetap emas. Kebenaran itu tetap kebenaran, tidak bisa diganggu hakikatnya. Dan di sini kita belajar kebenarannya adalah 2000 tahun yang lalu. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Yesus ada di dunia ini untuk menanggung segalanya bagi kita. Berarti gini ya Pak, hari ini kita harus hidup sempurna. Kita tidak diajari untuk hidup sempurna. Hari-hari ini ada lagu Sempurnanya Aku. Ya, gak salah, ini hanya intermezzo. Ya, kreatif yang menciptakan lagu. Tapi kita ini tidak diajari untuk hidup menjadi sempurna. Kita diajari untuk hidup mengikut Yesus dan menjadi serupa dan segambar
Seperti awal dulu manusia diciptakan. That's it. Kita tidak diajari untuk jadi maha tahu, kita tidak diajari untuk jadi maha kuasa. Coba lihat usaha iblis untuk menipu manusia. Adam, Hawa, kalau kamu makan buah ini kamu jadi maha tahu, makanya kamu gak boleh makan, gitu katanya ya. Iblis menipu kita. Dan manusia penasaran, oh enggak coba akhirnya. Kita tidak diajari untuk jadi maha tahu. Kita tidak perlu tahu segalanya, kita tidak perlu prediksi segalanya. Makanya kalau hari ini saudara sedang melihat prediksi ekonomi, prediksi ini, nubuatan tentang ke depan, oke, dengarkan. Tapi jangan jadikan itu kebenaran. Kebenaran itu cuma firman Tuhan. Karena prediksi atau nubuatan apapun, firman Tuhan berkata, nubuatan itu akan lenyap. Bukan berarti saya tidak percaya nubuatan. Enggak, harus sesuai firman Tuhan. Karena nubuatan itu bukan untuk menakut-nakuti orang, tapi untuk membangun, menasehati, mendatangkan damai sejahtera. Jangan saudara sedikit-sedikit mendengarkan nanti 2033 ekonomi ambruk dan sebagainya. Tidak mendatangkan damai sejahtera. Siapapun nama orang yang mengucapkan itu walaupun namanya rohani sekalipun. Nubuatan itu mendatangkan damai sejahtera. Saya melihat kok kayaknya kamu terbaring sakit ya. Tapi Tuhan ingatkan, jangan takut. Tuhan beserta, menguatkan. Jangan kita gunakan nubuatan untuk meraup keuntungan. Seolah seperti horoskop, horologi. Ya, ayo siapa yang mau tak nubuatkan bayar. No. Makanya selalu kembali ke firman Tuhan. Cari Yesusnya dulu, yang benar dulu, jangan cari yang lain-lain. Cari sumber asupan makanan utama dulu, baru jajan snack yang lain. Dan gak semua snack itu sehat. Yang paling sehat itu firman Tuhan sendiri. Kalau sudah dipelintir-pelintir keluar dari firman Tuhan, itu ultra processed food. Saudara tahu bahwa ultra processed food menurut jurnal kedokteran itu paling besar menyebabkan kanker. Firman Tuhan juga kalau sudah dipelintir-pelintir, diproses secara ultra, mendatangkan kanker rohani. Makanya selalu kembali ingat Jumat Agung ini, kita ingat loh, Yesus dulu kalau bilang penyakitku ditanggung, ya pasti ditanggung dalam nama Yesus. Kesengsaraan dipikul, ya pasti dipikul kesengsaraan kita. Hari ini biar kita punya sebuah pola pikir bahwa ada keselamatan yang diberikan pada kita. Karena Yesus sudah melakukannya bagi kita. Sang penebus disalibkan, ditikam, didera cambukan. Coba kita buka ayat 1 Petrus 2 ayat 24. Firman Tuhan berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Bukan hidup untuk ultra proses truth, tapi ultra proses food. Itu juga salah. Yang betul adalah truth tanpa ultra proses. Real truth, sejati, makanan yang sejati. Kalau telur ceplok dari telur asli, bukan dari telur yang pecahan. Kalau daging, ya daging ayam asli, bukan proses dari tulang-tulang termasuk kepala ayam yang dihancurkan, diremukkan, diproses dan dijadikan makanan. Tapi yang sejati, yang kelihatan. Kalau makan jeruk, ya jeruk yang asli kelihatan buahnya. Bukan permen rasa jeruk. Apa rasa jeruk? Kita tahu jeruk harganya berapa, kalau permen harganya Rp100, berarti bukan dari jeruk asli.
Demikian juga kita perlakukan hidup kita di dalam Tuhan. Kalau kita cuma mau ultra proses, instant. That's not truth. Itu bukan kebenaran. Sometimes the truth hurts. Kadang-kadang kebenaran itu menyakitkan. Ya, kenapa? Karena kita harus meninggalkan ego kita. Menyangkal diri kita untuk mengikuti Yesus. Yes, the truth hurts, but the truth will set you free. Ya, kebenaran itu memang kadang menyakitkan, tapi rasa sakit yang baik untuk membebaskan saudara, memerdekakan saudara dari segala pola pikir yang salah dan seterusnya. Mari maknai Jumat Agung ini dengan mengingat kembali bahwa Dia sudah mati, menanggung, sehingga kita hidup untuk kebenaran. Mari kita dengan hati yang bersyukur datang dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kalau kami ingat kembali hari itu, di mana Engkau naik di atas kayu salib dan Engkau berkata, tetelestai, sudah selesai. Terima kasih. Biar saat ini kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Biar saat ini kami memandang kepada Engkau. Tuhan, kami percaya ketika kami mencari Engkau, kami mendapat Engkau. Kami mendapat kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupan ini. Dan di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Segala hal yang sedang tidak baik dalam hidup kami sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Dan saat ini Tuhan, kami sedang berjalan bersama dengan Engkau sambil menyangkal diri. Karena kami tahu rencana-Mu itu indah dalam hidup kami. Terima kasih. Biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat menyongsong Jumat Agung dan Paskah. Tuhan Yesus memberkati.